Freddy Budiman, Pak, ini yang menyelenggarakan ini kan sebetulnya tokoh yang sangat besar sekali. Betul. Dari sisi kualitas dan volume bisnisnya juga besar sekali, misalnya begitu. Ini nggak bisa dipagari misalnya begitu. Freddy Budiman statusnya sudah napi, sehingga kewenangan sepenuhnya adalah dari pihak lapas ya. Kita tidak bisa intervensi. Tetapi sebagai gambaran begini, seorang Freddy Budiman ketika kami tangkap oleh BNN itu menyelundupkan 1,4 juta butir ekstasi dari Tiongkok. Jalur yang dipakai dia bisa menyalahgunakan nama institusi Bais TNI. Jadi alamat kargonya itu Koperasi Primkop Kalta Bais TNI Jalan Kalibata. Ini udah kelewatan. Berani sekali. Bagaimana petugas bea cukai mau meriksa dan itu sudah lolos. Sudah lolos hingga kita lakukan penangkapan setelah kontainer itu menuju ke tempat gudang. Baru kita tangkap di situ. Divonis mati. Tidak lama dia terlibat lagi. Kena lagi, terlibat lagi. Setelah kami menangkap satu napi dari Cipinang, terungkaplah bahwa hari-hari mereka itu rapat seperti layaknya perusahaan. Seperti dia CEO-nya lah. Kamu punya apa, keahlian apa, kamu punya bahan baku, kamu punya tempat, kamu punya pasar, kamu punya koki yang masak. Mereka hari-hari dari pagi sampai malam rapat. Kita bisa bayangkan suatu tanda kutip ya, perusahaan narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas, bentuknya seperti itu. Kalau operasi di dalam lapas, jurisdiksinya memang ada di bawah Dirjen Lapas. Ya. Tapi kan sebetulnya BNN punya wewenang juga kalau mau masuk dan sebagainya kan, karena ini wilayah narkoba juga kan, dimanapun tempatnya. Betul. Ilustrasinya begini, pertama kali kami masuk lapas Nusa Kambangan, pertama kali kami harus menunggu 3 jam meskipun kami menenteng surat izin Dirjen Lapas. Stop. Berbagai macam alasan, akhirnya argumentasi adalah Undang-Undang Narkotika mengamanatkan ketika ada seseorang yang menghambat penyidikan, ancamannya 7 tahun. Saya akan tangkap. Begitu saya tanya, tunjukkan siapa yang menghambat saya. Baru mereka ketakutan buka pintu. Apa yang terjadi? 3 jam ini mereka siap-siap bersihin selnya. Napinya sudah pakaian rapi nunggu kami. Siap dibawa. Kami gagal. Barang bukti bersih semua. Maka operasi berikutnya kami menggunakan kewenangan tadi. Seluruh wilayah RI ini kita bisa masuk. Kecuali tempat ibadah sedang ibadah, kecuali di gedung DPR MPR. Dengan surat perintah kami langsung masuk. Ya koordinasi secukupnya. Kami langsung masuk ke sasaran. Kami temukan handphone berserakan, narkoba berserakan, berikut alat-alatnya. Nah maka berikutnya kami kembangkan lagi ketika Pak Amir Syamsuddin lewat Wamen yang di depan ngetok pintu, saya yang masuk. Tapi ternyata mulai ada resistensi, mulai ada perlawanan. Kami pernah dilawan waktu di Kerobogan, terjadi keributan pembakaran. Ketika kami mau mengambil ex anggota Densus 88 Bali yang sudah dipecat, kita mau ambil, ternyata ada perlawanan dari dalam. Di Pekanbaru juga begitu. Wamen juga. Pak, keluar mendapatkan tantangan. Ke dalam, tahanan BNN sempat kabur. Apa yang terjadi, Pak? Ya, jadi memang kalau boleh saya katakan, kondisi tahanan di BNN karena itu gedungnya pinjaman. Kita dulu pernah mengajukan anggaran untuk membangun tahanan yang memadai. Tidak disetujui karena itu pinjaman. Ya kita menunggu gedung baru. Nah, kerawanan inilah yang dilihat oleh sindikat. Bagaimana titik-titik lemah untuk bisa kabur. Era kami menjabat, kami bersyukur tidak terjadi karena apa? Saya rajin mengecek. Saya perintahkan seluruh direktur dan kasubdit untuk rutin piket, mengecek langsung setiap saat. Dan kami sering sidak. Di situ tentunya dibaca oleh para napi bahwa wah nggak bisa, nggak ada lubang-lubang. Bapak curiga
oknum BNN terlibat? Kita masih menunggu penyidikan, tetapi ada indikasi ke sana. Kenapa? Ketika melakukan sesuatu kegiatan di tengah malam kan sesama napi pasti dengar, sesama tahanan pasti dengar. Ketika kita bisa membangun komunikasi dengan para tahanan, saya yakin pasti ada bocoran. Sampai level apa keterlibatan itu, Pak? Di level bawah pun sangat mungkin, dan itu kontribusinya lebih bisa besar ya. Karena apa? Dengan tutup mata saja semuanya bisa terjadi. Baik, terima kasih Pak Benny. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda berikut kita akan membahas soal eksekusi mati yang baru-baru ini dijatuhkan kepada sejumlah terpidana narkoba. Tetaplah di Azul Corner.